Selamat datang Ekspedisi. Assalamualaikum kawan-kawan semua. Selamat datang di podcast review buku Ekspedisi. Di video kali ini kita akan mengulas tuntas sebuah buku yang berjudul Maklar Politik. Nah, penasaran kan kalian isinya? Langsung saja ya. Dimanapun kalian berada, pasti kalian di rumah saja dan jangan selalu panik, jaga kesehatan. Untuk itu sedikit waktunya menyegarkan pikiran dengan buku Maklar Politik. Buku yang mudah-mudahan bisa mendalami ilmu, pengetahuan, sudut pandang maklar politik untuk menuju perubahan yang lebih baik. Siapa maklar politik itu? Pertanyaan itu bukanlah sekedar sindiran, namun nyata, dan apalagi pada momentum pemilu sekarang ini. Terutama pemilu kades, bupati, gubernur, legislatif yang baru saja kita lewati. Banyak sekali maklar politik yang bergentayangan di sekitar kita. Menurut penulis buku ini, Putut E.A., maklar politik itu seperti ular, sejenisnya aneka ragam. Ada yang berbisa dan mematikan, patukan politiknya mematikan. Ada pula yang tidak berbisa karena sekedar mengais uang recehan. Buku yang berjudul Maklar Politik yang diterbitkan oleh Insis Press pada tahun 2009, halaman 349. Membaca buku ini seolah-olah sedang membaca catatan lama yang tetap saja sesuai dengan kondisi saat ini. Buku ini membahas banyak hal tentang perjalanan, pekerjaan, perkara belanja di toko, kelontong, SMS gratis, juga acara televisi, dan berambisi menyajikan konten intelektual. Tulisan Mas Putut masih terasa segar, diracik dengan begitu rapi namun tetap mengalir sehingga enak untuk dinikmati. Maklar politik ini pun mengenal gradasi sifat. Ada yang barbar, tanpa tedeng aing-aing, mengakui dirinya maklar politik. Ada yang tenang, ada yang tengil, sikap dan kelakuannya menyebalkan. Ada yang disegani, ada pula yang menjijikan. Putut menyadari semua itu merupakan fenomena yang kita hadapi. Namun dia pun mengakui bila dirinya melanjutkan penulisan buku ini. Namun dia tak peduli, dia memutuskan untuk tetap melanjutkannya. Karena baginya tiap orang punya hak untuk menulis apa yang dipikirkan dan harus siap menanggung resiko. Suatu ketika dirinya bertemu seorang kawan yang hendak menyebutkan diri sebagai maklar politik. Dia dinasihati, kamu harus belajar dari sejarah dan kenyataan. Sejarah bangsa ini sejarah para maklar, dan kenyataannya maklar itu ada di mana-mana. Kami ini kan hanya pemain-pemain anyar, baru kelas kecil-kecilan. Namun dia yakin menulis tentang maklar politik itu penting. Inilah yang mendasari tekadnya seperti ditegaskan pada bagian akhir buku ini yang terdiri dari 50 tulisan dan 5 diantaranya khusus tentang maklar politik. Profesi maklar politik menurut dia kalau bukan untuk mengantarkan pelakunya guna meraih kekuasaan, justru yang penting untuk mengeruk keuntungan dana dari calon pejabat maupun calon legislatif. Buku ini saya baca dalam waktu yang sangat lama. Baru baca 10 halaman kemudian bosan. Tapi setelah didiamkan berhari-hari, ketika membaca lagi perasaan saya berubah. Mungkin memang beberapa buku harus dibaca di saat yang tepat. Tidak harus berburu-buru. Buku yang sekarang tidak asik dibaca mungkin saja bulan depan akan menjadi favoritmu. Jadi sebuah buku itu harus kamu dalami, harus kamu temukan inspirasi atau intisari dari tulisan tersebut, karena di dalam atau akhir dari cerita yang disajikan buku itu adalah hal yang menarik. Nah, buku ini sebagai maklar politik ini bagaimana kita harus menyadari bahwa di Indonesia saat ini banyak sekali para maklar politik yang merebutkan kekuasaan demi kepentingan pribadi, yaitu disebut kaum kapitalis atau oligarki yang menguasai kekuasaan dan kekayaan di Indonesia. Sangat menarik bukan untuk kalian baca. Semoga buku ini membawa kita ke perubahan yang lebih baik, menganalisis lebih tajam dan peduli akan sosial politik di Indonesia. Nah, sekian dari ulasan tentang buku ini. Saya Mr. Book. Terima kasih. Salam literasi.